Adik iparnya naksir pacarku, tapi dia tidak tahu bahwa pacarku tidak tertarik pada pria selain aku. Dia memakai baju renang seksi, sengaja jatuh ke kolam renang dan meminta tolong pacarku. Tapi pacarku malah bertindak sebaliknya. Dia memelukku dan lari. Tidak akan menyelamatkan, bahkan jika dipaksa. Kalau tidak, aku jadi kotor. Bagaimana jika kamu tidak menginginkanku lagi? Apakah pacarku sangat tergila-gila pada cinta? 3 bulan pacaran sudah siap dengan cincin pernikahan? Tahun kedua, dia tidak tahan dan melamarku. Sebelum melamar, dia mentransfer rumah, mobil, dan tabungannya ke namaku. Semua agar aku tidak punya alasan untuk menolak. Di bawah dorongan orang lain, aku hendak setuju ketika tiba-tiba aku mendengar suara adikku, Fang Zheng. Kakak, kau akan menikah? Sesuatu yang begitu penting. Kakak, mengapa kau tidak memberitahu aku, ayah, dan ibu? Apakah kau masih marah pada kami? Fang Zheng adalah putra angkat orang tuaku, 1 tahun lebih muda dariku. Setelah dia datang ke rumah kami, ibuku melahirkan adikku, dan perusahaan ayah juga berkembang pesat. Kedua orang tua menganggap Fang Zheng membawa keberuntungan. Mereka menyayanginya seperti putra kandung, tetapi Fang Zheng tidak puas. Merasa aku, sang kakak, mencintaimu. Dia mulai menargetkanku, merusak semuanya. Di bawah jebakan berulang kali dari Fang Zheng, orang tuaku benar-benar membenciku. Saat ujian masuk perguruan tinggi, Fang Zheng, untuk membuatku gagal, sengaja memasukkan obat pencahar ke dalam minumanku. Namun, orang tuaku tetap membelanya. Dengan hati yang dingin, aku benar-benar pergi dari rumah itu. Fang Yuan, apakah ini adikmu? Bai Ningbing menggenggam tanganku. Aku menoleh dan mengangguk. Melihat wajah Bai Ningbing yang lebih cantik dari bintang, mata Fang Zheng langsung berbinar. Dia mengulurkan tangan ke arah Bai Ningbing dan berkata dengan penuh kasih, "Kakak ipar, aku Fang Zheng. Setahun lebih muda dari kakakku, tinggi 185 cm, berat 53 kg. Dia memeluk begitu erat, dan sengaja mendekati Bai Ningbing. Kelihatannya, kebiasaan Fang Zheng merebut barangku muncul lagi. Bai Ningbing mengerutkan kening, menarik tanganku tanpa perasaan dan bergumam. Fang Yuan, janjilah padaku, kamu tidak boleh diet lagi mulai sekarang. Adikmu yang kurus kering seperti ini sama sekali tidak menarik. Otot perut Fang Zheng yang ia banggakan sama sekali tidak menarik perhatian Bai Ningbing. Wajahnya langsung memerah. Aku menahan tawa. Beraninya kau berbicara seperti itu? Apa maksudmu, kurus kering? Anak laki-laki sekarang suka yang lebih kurus. Sekurus ini tidak sehat. Jangan mencontoh mereka. Setelah Bai Ningbing selesai berbicara, dia akhirnya teringat Fang Zheng. Aku Bai Ningbing, pacar kakakmu. Mata Fang Zheng berputar-putar. Jelas dia sedang memikirkan sesuatu yang jahat. Dia pura-pura bertanya secara tidak sengaja. Kak, apakah pacarmu saat SMA sudah putus? Bertemu orang tua saat SMA. Kukira kalian sudah lama saling memilih dan akan menikah? Aku merasa itu lucu. Sama sekali tidak ada pacar yang dikatakan Fang Zheng. Hanya seorang pengagum yang terlalu bersemangat. Gila karena cinta, sampai menarik perhatian guru dan orang tua. Yang lebih lucu lagi, ibuku malah menyalahkanku. Dia berkata, jika bukan karena aku menarik perhatian orang di sekolah, mengapa aku akan menarik wanita seperti itu? Wajah Bai Ningbing langsung dingin. Siapa yang tidak punya mantan? Siapa bilang pacaran harus menikah? Lepaskan saja egomu itu. Fang Zheng ingin memahami kita, tetapi justru mendapat omelan dari Bai Ningbing. Dia merasa seperti diperlakukan tidak adil. Matanya langsung merah. Kakak ipar, maafkan aku. Aku hanya asal bicara. Tidak ada maksud lain. Dia menatap Bai Ningbing dengan tatapan memelas. Seperti anak kucing yang terluka. Trik ini sangat ampuh pada orang tua dan adikku. Jika Fang Zheng melakukan ini pada mereka, mereka pasti akan melunak. Tapi Bai Ningbing bukan orang tua dan adikku. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh Fang Zheng. Dia juga tidak melihat Fang Zheng. Kita akan makan. Fang Zheng tersenyum sedikit. Dengan wajah tebal dia berkata, kalau begitu, aku akan makan bersama kakak dan kakak ipar saja. Anggap saja aku meminta maaf kepada kakak. Apakah itu permintaan maaf atau memang ingin membuat masalah? Fang Zheng tahu betul. Bai Ningbing terlihat tidak senang. Dia hendak menolak. Aku menarik tangannya dan berkata, makan bersama kalau begitu. Kalau tidak, dia akan mencari cara lain untuk tinggal. Bagaimanapun, Fang Zheng tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Mendapat persetujuanku. Fang Zheng segera duduk di sebelah Bai Ningbing. Dengan sopan dia berkata, kakak ipar, kakakku suka makan sendiri. Apa kau tidak keberatan aku duduk di sebelahmu? Bai Ningbing mengendus-endus karena bersin. Keberatan, parfummu terlalu kuat. Aku alergi parfum. Lalu dia duduk di sebelahku. Hatiku terasa hangat. Sebenarnya dia tidak alergi parfum sama sekali. Tepatnya, pelayan mulai menyajikan makanan satu persatu. Salah satunya adalah bubur sarang burung walet. Itu dipesan khusus oleh Bai Ningbing untukku. Begitu bubur sarang burung walet itu diletakkan, Fang Zheng segera mengambilnya.
Aku paling suka bubur sarang burung walet. Bagus untuk kecantikan dan kulit. Terima kasih, kakak ipar. Kau memesankannya khusus untukku. Belum selesai dia bicara. Bai Ningbing merebut bubur sarang burung walet yang hampir masuk ke mulut Fang Zheng. Dia langsung meletakkannya di depanku. Ini aku pesan untuk Fang Yuan. Fang Zheng menatap mangkuk itu, matanya memerah karena marah. Seolah bubur sarang burung walet itu adalah harta karun yang langka. Oh ya, kakak sepertinya tidak sehat. Makan bubur sarang burung walet ini akan membuat kulitmu lebih putih. Dia berpura-pura berbaik hati. Ternyata Bai Ningbing punya mata yang tajam. Dan mulut yang lebih tajam. Dia mengaduk sesendok bubur sarang burung walet dan membawanya ke mulutku, berkata dengan santai. Fang Yuan jauh lebih putih darimu. Kenapa perlu makan ini untuk memutihkan kulit? Dia hanya suka makan makanan penutup. Kebetulan bubur sarang burung walet di hotelku sangat terkenal. Wajah Fang Zheng pucat pasi. Saat pertama kali datang ke rumah kami, dia hitam dan rambutnya tipis. Orang tuaku sangat baik hati, memberinya banyak bubur sarang burung walet. Seolah tidak ada habisnya. Ditambah lagi dengan suntikan pemutih selama bertahun-tahun, barulah dia bisa berubah drastis seperti sekarang. Bai Lingbing semakin senang melihat wajah Fang Zheng yang memburuk. Dia menarik tanganku dan berdiri. Aku harus mengajar kakakmu berenang. Jadi kami permisi dulu. Kami pergi lebih dulu. Kembali ke kamar. Bai Lingbing segera berganti pakaian renang. Di bawah lampu, pinggangnya ramping dan kakinya panjang. Dia sangat mencolok. Aku tidak bisa tidak melihatnya berkali-kali. Fang Yuan. Cepat ganti baju renangmu. Bai Lingbing menyerahkan baju renang kepadaku. Baju renang itu begitu seksi. Bai Lingbing tidak punya niat baik. Aku berkata sambil menggesek-gesekkan kakiku, kau duluan saja. Aku mau ke toilet. Sebenarnya, aku malu memakainya. Setelah Bai Lingbing pergi. Dong, aku diam-diam mengganti pakaian renangku yang sebulan lalu kubeli. Rasanya jauh lebih nyaman. Hotel ini, Bai Lingbing berkata dia diizinkan oleh orang lain. Tapi saat ini, selain Bai Lingbing, aku juga melihat sosok Fang Zheng. Kakak ipar, aku juga ingin belajar berenang. Ajari aku ya. Fang Zheng merajuk pada Bai Lingbing. Baju renangnya lebih sedikit kainnya daripada yang dibeli Bai Lingbing, dan agak tidak pas. Setiap bergerak, itu bergoyang-goyang. Dia tidak tahu bahwa Bai Lingbing berbeda dari orang lain. Bai Lingbing sangat menghargaimu. Dari awal sampai akhir, dia menjaga jarak dengan Fang Zheng. Dengan tegas berkata, aku hanya akan mengajarimu, Kak. Dia sangat takut air. Dia tidak berani sama sekali. Aku berbeda. Aku berani. Fang Zheng berkata sambil berpura-pura kakinya terpeleset, dan jatuh lurus ke pelukan Bai Lingbing. Jika tidak ada yang tak terduga, selanjutnya adalah kisah pahlawan menyelamatkan wanita yang romantis. Namun, Bai Lingbing menghindar. Fang Zheng jatuh ke kolam renang. Percikan airnya setinggi 3 kaki. Bai Lingbing segera mundur, takut terciprat air. Seolah-olah dia kotor. Aku hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi Bai Lingbing melihatku. Dia menarikku dan lari sambil berteriak, dasar kau tidak tahu berterima kasih. Aku menunggumu begitu lama, tapi kau malah menonton di belakang. Aku buru-buru menenangkannya. Aku membelai punggungnya. Aku baru saja tiba. Bai Lingbing menatap baju renangku yang konservatif. Dan berkata dengan asam, Fang Yuan, kamu tidak memakai baju renang yang kubeli. Apakah karena kamu tidak suka? Aku tidak menyangka kamu tidak menyukainya. Seandainya aku tahu. Bai Lingbing mulai emosi. Aku buru-buru menyangkal, tidak, aku suka. Sangat suka. Aku hanya tidak ingin kau melihatnya, agar kau tidak bicara sembarangan. Fang Zheng, yang terlupakan oleh kita, sedang menggapai-gapai air dengan keras, menarik perhatian kita. Kakak ipar, mengapa kau membiarkanku jatuh begitu saja? Aku tidak bisa berenang. Paman, aku. Kedua tangannya bergerak-gerak di kolam, bicaranya terputus-putus. Suaranya lemah seperti benang, dan dia bahkan menelan air kolam. Demi Bai Lingbing, Fang Zheng benar-benar ingin mati. Padahal dia sudah belajar berenang sejak SD dan pernah memenangkan penghargaan di kompetisi amatir tingkat anak-anak. Tapi sekarang dia bilang tidak bisa berenang. Selain itu, aktingnya sangat meyakinkan. Seolah-olah benar-benar tidak bisa berenang. Bai Ningbing bertanya dengan tidak percaya. Fang Yuan, adikmu benar-benar tidak bisa berenang? Dia bilang begitu. Cepat selamatkan dia. Wajah Fang Zheng memancarkan senyum licik, tapi dia berteriak lemah. Kakak ipar, tolong aku. Bai Ningbing bahkan tidak melihatnya. Dengan wajah cemberut, dia memarahiku. Jika aku menyelamatkannya, bukankah itu akan membuatku kotor? Bagaimana jika kamu tidak menginginkanku lagi nanti? Tidak akan pergi, mati pun tidak akan pergi. Benar-benar seorang wanita tangguh. Pikiran yang jernih. Sayangnya, Fang Zheng tampaknya tidak mendengarnya. Masih menatap dengan penuh harap agar Bai Ningbing menyelamatkannya. Aku mengedipkan mata, pura-pura khawatir. Lalu bagaimana dengan Fang Zheng? Kita tidak bisa membiarkannya dalam bahaya, kan?
Tentu saja dia tidak akan dalam bahaya. Fang Zheng mungkin akan bertahan lebih baik daripada Bai Ningbing. Dia hanya berkorban demi cinta. Jangan khawatir. Dia tidak akan apa-apa. Bai Ningbing menelepon, dan tak lama kemudian seorang pria yang tampak seperti pelatih masuk. Dia hanya menatap Fang Zheng, yang wajahnya sudah pucat di dalam kolam, dan berkata, ada orang tenggelam. Selamatkan dia. Ya, tidak, tidak, tidak. Fang Zheng mundur dengan menolak. Tapi pelatih sudah bertindak. Dia dengan cepat berenang ke arahnya dan memeluknya. Namun, Fang Zheng sama sekali tidak kooperatif dalam penyelamatan pelatih. Dia terus meronta. Sampai saat ini, dia belum menyerah untuk meminta Bai Ningbing menyelamatkannya. Celana renangnya yang longgar semakin melorot karena perjuangan Fang Zheng. Saat dia berjuang seperti ini, celananya hampir terlepas. Bai Ningbing menarikku dan berbalik untuk pergi. Mari kita keluar dulu. Adikmu akan baik-baik saja. Setelah beberapa menit, Fang Zheng juga keluar. Celana renangnya sudah terpasang kembali, dan dia dibalut handuk besar. Dia benar-benar tertutup rapat. Kakak, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi kamu tidak bisa membiarkan aku mati. Biarkan wanita lain mengambilku. Fang Zheng mendekat. Dia menatapku dan Bai Ningbing dengan mata berkaca-kaca. Dia mengira aku mengatakan sesuatu kepada Bai Ningbing, jadi Bai Ningbing tidak turun untuk menyelamatkannya. Tetapi Bai Ningbing segera menatapnya dan bertanya balik, membiarkanmu mati? Apakah dia hantu sekarang di depan kita? Fang Zheng membuat Bai Ningbing kesal 2 kali hari ini, dan dia sudah tidak senang sejak lama. Fang Zheng memegangi mulutnya, matanya terbelalak. Kakak ipar. Kenapa kamu mengatakan itu tentangku? Jika bukan karena kakakku yang menahanmu untuk tidak turun menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa sampai di ambang kematian dan dilihat oleh pelatih? Wajah Fang Zheng penuh keluhan. Wajahnya yang pucat terlihat lemah. Bai Ningbing mendengus dingin, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak menyelamatkannya sendiri. Dia melanjutkan. Aku tidak akan menyelamatkan pria lain selain kakakmu. Aku tidak akan menyelamatkanmu, kan? Kata-kata ini terlalu kejam, membuat wajah Fang Zheng pucat karena terkejut. Dia belum sepenuhnya siap, tapi Bai Ningbing sudah memperingatkannya, dia tidak akan diizinkan masuk. Dan apa yang terjadi tadi tidak akan pernah terjadi. Fang Zheng merasa malu sampai ingin mengubur diri, menutupi wajahnya dan lari. Aku merasa masalah ini tidak akan berakhir di sini. Tapi jika ada tentara datang, kita akan menghadapinya. Jika air datang, kita akan menahannya. Aku sangat percaya pada Bai Ningbing. Aku sama sekali tidak takut pada taktik apapun yang digunakan Fang Zheng. Instingku benar. Malam itu, ayahku menelepon dan memintaku pulang, dan dia ingin aku membawa Bai Ningbing. Fang Zheng sudah mengadu domba begitu cepat, meskipun aku bertanya, aku tidak terkejut sama sekali. Bukan normal jika dia tidak mengadu ke orang tuaku. Fang Zheng bukan orang seperti itu, dia peduli padamu. Dia khawatir kamu ditipu. Ayahku berkata dengan sangat serius, haha. Ayahku terus berkata di telepon, besok ulang tahun ibumu, kalian berdua kembali bersama. Aku dan ibumu akan melihatmu dengan baik. Lalu, dia menutup telepon dengan cepat seolah takut aku akan menolak. Ketika Bai Ningbing tahu ayahku ingin menemuinya, dia sama sekali tidak takut, dia bahkan melompat kegirangan. Ayo kita beli hadiah ulang tahun untuk Ibu Zhao Meng. Ini pertama kalinya aku bertemu orang tuamu, aku harus memberi kesan yang baik. Aku menatap Bai Ningbing yang menari-nari. Jangan terlalu bersemangat. Orang tuaku mungkin akan mengecewakanmu. Mereka adalah orang yang bisa mencari kesalahan bahkan dalam telur. Tidak akan begitu. Aku percaya diri, dan aku juga percaya pada orang tuamu. Mereka akan menyukainya. Mereka akan menyukaiku. Malam itu, Bai Ningbing merasa aku tidak cukup percaya padanya. Dia terus memaksaku. Membuatku terus memohon, sampai aku menyerah dia melepaskanku. Bai Ningbing sangat antusias untuk bertemu. Dia menyiapkan banyak hadiah dengan hati-hati. Dan keesokan harinya dia membawakan semua tas dan bungkusan ini pulang ke rumahku. Orang tuaku bersikap sangat tegas. Bersiap untuk mencari kesalahan Bai Ningbing. Tapi Bai Ningbing punya paras yang tampan, punya gelar sarjana. Bahkan latar belakang keluarganya 10 kali lebih baik dari keluargaku. Mereka tidak bisa menemukan kesalahan. Ibuku tidak punya pilihan selain mengakui keunggulan Bai Ningbing. Benar-benar pukulan telak bagiku. Sejak kecil, ibuku selalu meremehkanku. Prestasi bagusku karena keberuntungan, masuk universitas bagus karena tampil luar biasa, bahkan mendapatkan pasangan yang baik. Ini juga pukulan telak bagiku. Meskipun tidak terdengar bagus, aku sudah tidak peduli lagi. Bu, karena ibu juga merasa Bai Ningbing orang baik, bisakah ibu memberiku buku rekening keluarga? Kebetulan kami akan menikah. Aku menatap ibuku. Bai Ningbing telah berbuat begitu banyak untukku. Tentu saja aku juga ingin membalasmu secara diam-diam. Bai Ningbing bermimpi menjadi pengantinku. Setelah mendapatkan buku rekening keluarga, aku akan segera mewujudkannya. Ibuku terkejut, dan berkata dengan tidak senang. Tiba-tiba berkata, rasi bintang kalian berdua tidak cocok, kalian tidak bisa menikah.
Aku tidak menyangka ibuku yang tidak bisa menemukan kesalahan dalam latar belakang pendidikan, keluarga, atau penampilan akan menggunakan rasi bintang sebagai alasan. Aku benar-benar tercengang. Kemudian, kata-kata ibuku semakin membuatku marah. Kecocokan zodiak Fang Zheng dan Bai Ningbing, pernikahan mereka seperti serigala dan wanita cantik. Pasti akan harmonis di masa depan. Berikan saja Bai Ningbing pada adikmu, kata ibuku tanpa berpikir. Seketika, aku merasa seperti jatuh ke dalam es, seluruh tubuhku terbungkus dingin. Apakah ini benar-benar ibu kandungku? Saat kecil, dia bilang aku harus mengalah pada adikku. Jadi semua mainanku diberikan pada Fang Zheng. Ketika orang tua membeli baju baru, Fang Zheng harus yang pertama memilih. Hanya yang tidak disukainya yang akan kutinggalkan. Sekarang dia masih terbiasa memperlakukan Bai Ningbing sebagai barang, membiarkan mereka memilih sesuka hati. Aku tidak setuju. Wajah ibuku muram, dia menunjukku dengan geram. Kenapa kamu begitu picik? Itu hanya seorang wanita. Apakah perlu begitu perhitungan? Dia selalu seperti itu, membela Fang Zheng dengan tegas di antara aku dan Fang Zheng. Aku menarik napas dalam-dalam, hendak membantah, tapi tiba-tiba mendengar Fang Zheng berseru. Ternyata Fang Zheng menggantikan ayahku untuk menyambut Bai Ningbing. Saat menuangkan teh, dia tidak sengaja menumpahkannya ke kerah baju Bai Ningbing. Dan di tempat yang sensitif. Kakak ipar, maaf, tanganku goyang. Aku akan segera mengeringkannya untukmu. Fang Zheng meminta maaf di mulutnya, tapi matanya berkedip dengan pikiran jahat. Tangan putihnya mengeluarkan beberapa tisu. Dia buru-buru menggosok kerah baju Bai Ningbing. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Bai Ningbing, karena orang tuaku ada di sana. Tidak mengatakan sesuatu yang buruk. Namun, Fang Zheng bersikeras mendekati Bai Ningbing dan berkata, kakak ipar, jangan malu. Kalau tidak, pakaian yang basah menempel akan sangat tidak nyaman. Tepat di samping ada bulu ayam yang ditinggalkan oleh pelayan yang sedang membersihkan. Bai Ningbing tanpa sadar mengibaskan rambutnya. Awalnya aku ingin menepuknya, tapi tanpa diduga tanganku tergelincir dan tenaganya agak kuat. Maafkan aku. Melihat bekas merah yang jelas di punggung tangan Fang Zheng, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Bai Ningbing memang tangannya tergelincir dengan nyata. Pukulannya sangat memuaskan. Fang Zheng memang suka mencari masalah. Baiklah, Fang Zheng. Kakak iparmu tidak sengaja. Jika tanganmu sakit, segera periksa ke dokter. Ayahku melangkah maju untuk membela. Ibuku juga sangat khawatir, menarik tangan Fang Zheng dan berulang kali meminta maaf. Ya? Jangan sampai meninggalkan bekas luka. Fang Zheng masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Bai Ningbing menarik tanganku dan pergi. Fang Yuan, temani aku ke kamar kecil. Ibuku berkata, di sana ada baju baru yang belum pernah dipakai. Tidak perlu. Cukup dikeringkan dengan pengering rambut. Bai Ningbing berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan memakai baju ibumu. Bahkan yang baru pun tidak. Aku akhirnya menemaninya mengeringkan pakaian. Karena Bai Ningbing tidak ingin melihat wajah Fang Zheng. Dia menarik tanganku dan berkata dengan tergesa-gesa ingin melihat kamarku. Dia berkata, Fang Yuan, aku ingin melihat tempat kamu tumbuh. Wanita ini sangat sentimental, aku tidak punya perlawanan. Aku mengantarnya ke atas. Kamarku ada di lantai 2, ada tempat tidur kecil ukuran 1,2 meter. Lemari pakaian, dan meja belajar yang sederhana. Kamar ini menghadap utara. Dulu ruangan itu tidak kena sinar matahari, cahayanya redup. Saat aku tidak ada yang membersihkannya. Lantainya penuh debu, udara pun berbau apak. Dulu Bai Ningbing masih bersemangat. Setelah melihat kamarnya, wajahnya menjadi muram, hampir meneteskan air. Fang Yuan, mereka membiarkanmu tinggal di kamar seperti ini? Detik berikutnya, dia sangat marah. Aku mengangguk ringan. Sulit dipercaya, kan? Di rumahku ada 6 kamar. Tapi kamarku adalah yang terkecil dan terburuk. Bai Ningbing sangat marah, menarikku ke bawah untuk membelaku. Apa maksud orang tuamu? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kau bisa bertahan selama ini. Kamar itu benar-benar mengejutkan Bai Ningbing. Tapi bagiku, aku sudah terbiasa. Jangan marah, itu sudah berlalu. Bagaimanapun, aku tidak akan kembali sejak kuliah. Untuk itu, ibuku sering memarahiku. Tapi dia berkata sesukanya, aku tidak akan berubah. Apa yang sudah berlalu? Apakah itu bisa berlalu? Seandainya aku tahu orang tuamu menindasmu seperti ini, mengapa aku membawamu pulang? Aku tadinya berharap mereka memberkati kita. Bai Ningbing menyesal. Dia merasa pulang ke rumah ini adalah kesalahan. Tidak hanya dipermalukan oleh Fang Zheng, tapi juga mengetahui orang tuaku sama sekali tidak menyukaiku. Wajah Bai Ningbing penuh kekesalan. Fang Yuan, aku seharusnya curiga sejak lama. Kau tidak pernah menyebut orang tuamu. Pria ini, jelas-jelas dia adalah tunangan orang tuaku. Mengapa dia menyalahkan dirinya sendiri? Aku berjinjit dan mencium bibirnya, menenangkannya seperti menidurkan bayi. Kau tidak bodoh. Aku hanya tidak ingin memberitahumu. Ini juga bukan salahmu. Kau adalah orang terbaik di dunia untukku, yang paling mencintaiku.
Aku tidak mengizinkanmu mencari masalah pada dirimu sendiri. Bai Ningbing memelukku dengan erat. Maaf, ini semua salahku karena datang terlambat. Jika ada yang berani menindasmu lagi, aku pasti akan membuat mereka tidak bisa pergi dengan selamat. Bai Ningbing berkata dengan garang. Aku tidak meragukan dia bisa melakukannya. Bai Ningbing terlihat sabar, tetapi sebenarnya dia sangat teguh pendirian. Dia adalah pria yang paling beruntung. Meskipun aku menenangkan Bai Ningbing cukup lama, wajahnya tetap tidak senang saat turun. Dan adikku, Fang Ze, masih saja lancang mengganggu Bai Ningbing. Bu, mengapa kau tidak memarahi Fang Yuan tentang pacarnya yang buruk itu? Lihat tangan kakakku, sudah bengkak seperti ini. Saat kita baru kembali. Fang Ze bahkan tidak muncul. Dia tidak bersikap ramah padaku, selalu berteriak padaku. Dia tidak memanggilku kakak, tapi terhadap Fang Zeng berbeda. Mereka sangat akrab. Apapun yang terjadi, mereka selalu ingat untuk memberikannya pada Fang Zeng. Seperti saudara kandung. Sama seperti aku membawa Bai Ningbing pulang hari ini. Fang Ze bahkan tidak turun, dia tidak mau bertemu denganku. Tapi dia tahu Fang Zeng terluka. Dia tidak sabar untuk muncul, membela Fang Zeng. Fang Ze membelakangi kami. Dia tidak tahu kita turun. Tapi Fang Zeng melihatnya. Dia dengan tulus membujuk. Xiao Ze, jangan bicara begitu. Kakak ipar tidak sengaja. Siapa yang percaya itu tidak sengaja? Kemarin kakimu kram, Fang Yuan melarang wanita itu menyelamatkanmu, hampir membuatmu mati. Hari ini dia datang membuat keributan lagi. Aku membuang muka lalu beruntung bisa melihatnya. Mendengar Fang De bicara tanpa henti, ternyata Fang Zeng bilang kakinya kram. Bai Ningbing merengut. Ketika aku hendak berbicara, aku menarik tangannya. Jangan bicara. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa dikatakan Fang Ze. Kram kaki apa? Hampir mati apa? Ibuku jelas tidak tahu, dia buru-buru bertanya. Aku turun tangga dan mengangguk. Ya, kram kaki apa? Hampir mati apa? Fang Zeng, katakan dengan jelas. Aku juga ingin mendengarkan. Wajah Fang Zeng menunjukkan kepanikan. Dia tertawa kering dan menggelengkan kepala. Saudara, ini salah paham. Ketika dia memutarbalikkan fakta dengan Fang Ze, dia mungkin tidak menyangka aku akan ada di sana. Alasan yang diberikan Fang Zeng pasti akan terbongkar. Fang Ze bangkit dari sofa dan mendorongku dengan keras. Salah paham apa? Salah paham apa? Saudara, jangan lindungi Fang Yuan lagi. Dia hampir membunuhmu. Kakiku terkilir dan aku hampir jatuh. Bai Ningbing muncul di belakangku dan menahan aku dengan mantap. Aku bisa merasakan aura dingin mulai keluar dari tubuh Bai Ningbing. Bagi dia, setiap tindakan yang menyakitiku tidak bisa dimaafkan. Tapi Fang Ze sama sekali tidak menyadarinya. Orang ini terus menekan. Fang Yuan, kamu benar-benar pembawa sial. Sejak lahir, kamu membuat ibu sulit melahirkan dan kesehatannya memburuk. Siapa yang tahu berapa lama ibu memulihkan diri untuk mendapatkanmu kembali? Kamu sangat jahat. Sedikit perhitungan, orang sepertimu tidak pantas menjadi kakakku. Fang Ze dengan angkuh menghitung dosa-dosaku. Belum selesai bicara, lututnya tiba-tiba ditendang keras oleh Bai Ningbing. Fang Ze yang tidak siap berteriak kesakitan, kedua lututnya menyentuh tanah, berlutut dengan berat. Fang Zeng ternganga. Ibuku juga tertegun. Bai Ningbing berwajah dingin, wajahnya seperti penghinaan. Dia berkata, dengan orang bodoh yang kikuk ini, memang tidak pantas menjadi kakak Fang Yuan. Detik berikutnya, Bai Ningbing menginjak punggung Fang Ze, menekan tubuhnya yang hendak bangkit. Kembali ke tanah. Gerakannya sangat cepat, kekuatannya dikontrol dengan sangat tepat. Ini membuat Fang Ze kesakitan hingga mengatupkan bibirnya, tapi tidak menyebabkan luka serius, setidaknya tidak terlihat di permukaan. Minta maaf, suara Bai Ningbing tanpa suhu, seperti angin dingin Siberia. Membekukan udara di seluruh ruang tamu seketika. Fang Ze masih ingin membantah, berusaha bangkit. Namun dia menyadari kaki Bai Ningbing terasa sangat berat. Menekan hingga dia tidak bisa bergerak. Minta maaf apa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar pembawa sial. Sakit, sakit, sakit. Bai Ningbing sedikit menginjak kakinya. Fang Ze langsung menjerit kesakitan. Xiao Ze, ibuku yang khawatir hendak menyerbu. Namun, tatapan Bai Ningbing menghentikannya di tempat. Tatapan itu terlalu mengerikan, seperti mata pisau yang dilapisi es, dengan peringatan yang tak terselubung. Ibuku sepanjang hidupnya terhormat, mana pernah melihat situasi seperti ini? Seketika dia ketakutan dan tak berani bergerak. Ayahku pucat pasi, akhirnya menunjukkan sedikit aura kepala keluarga. Nona Bai, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Xiao Ze. Bisakah kita bicara baik-baik? Bicara baik-baik? Bai Ningbing seolah mendengar lelucon, seringai dingin terukir di bibirnya. Paman, Anda tadi dengar sendiri bagaimana putra bungsu Anda memfitnah suami saya. Bagi saya, menghina Fang Yuan lebih parah daripada menampar wajah saya langsung. Hari ini dia tidak mau meminta maaf, ini belum selesai. Suami, ibuku menangkap kata itu. Mereka belum menikah. Di hati saya, dia sudah menjadi milik saya.
Bai Ningbing berkata tegas. Pandangannya kembali ke Fang Ze. Kesabaran saya terbatas. Fang Ze langsung berkeringat dingin. Akhirnya tidak tahan lagi, dia berteriak dengan nada terpaksa. Maaf. Maaf, sudah cukup kan? Cepat lepaskan aku. Maaf pada siapa? Ucapkan dengan jelas. Bai Ningbing kembali menambah tekanan pada kakinya. Maaf, maafkan saya, Fang Yuan. Saya tidak seharusnya berkata begitu. Dia memandang orang tua saya yang terpaku dan Fang Zheng yang pucat pasi. Wajahnya tenang, namun memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Saya harap ini yang terakhir kali. Kedepannya, siapapun yang berani berkata sepatah kata pun yang tidak baik terhadap Fang Yuan, atau menggerakkan satu jari pun, jangan salahkan saya, Bai Ningbing, karena tidak bersikap lunak. Dia menarik tangan saya, suaranya seketika melembut. Ayo kita pergi. Kali ini, tidak ada lagi yang berani menentang. Ibuku memeluk Fang Ze yang masih merengek. Ayahku pucat pasi. Fang Zheng tidak berani menatap mata kami. Kami keluar dari villa yang menyesakan itu dan masuk ke dalam mobil. Saya menghela napas lega. Seolah penindasan bertahun-tahun di dada saya terlepas bersama napas ini. Bai Ningbing tidak segera menyalakan mobil, melainkan menoleh, memegang lembut wajah saya. Ibu jarinya mengusap sudut mata saya. Kau tidak nyaman? Saya menggeleng, menggenggam tangannya, dan menempelkannya di pipi saya. Tidak, hanya saja. Akhirnya selesai. Hati saya agak kosong, tapi lebih banyak lagi. Fantasi manis yang tidak realistis itu hari ini benar-benar hancur. Itu bagus? Ya, sudah berakhir. Dia mengecup kening saya dengan lembut. Mulai sekarang, kau punya saya. Kita akan punya rumah sendiri, banyak cinta. Saya menatap matanya yang dekat, penuh kekhawatiran dan cinta. Hati saya luluh tak terkira. Dia tertawa dan menyalakan mobil. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menenangkanmu. Aku pikir dia akan membawaku ke restoran mewah atau toko makanan penutup. Tanpa diduga, mobil itu terus melaju keluar kota, menuju kawasan resor mata air panas yang telah disepakati. Kita di sini. Ya, Bai Ningbing sangat baik. Bantu aku membuka sabuk pengaman. Mari berendam di mata air panas dan bersantai. Buang semua kekhawatiran itu. Dan, dia mendekat ke telingaku. Merendahkan suaranya, napasnya hangat. Tempat ini sangat pribadi. Telingaku langsung memerah. Dia tertawa kecil, menarikku keluar mobil dengan suasana hati yang sangat baik. Jelas bahwa resor ini adalah milik keluarga Bai. Manajer sudah menunggu di pintu, dengan hormat membimbing kami ke sebuah tempat terpencil. Sebuah villa mata air panas di kedalaman hutan bambu, dengan kolam mata air panas luar ruangan yang cukup besar. Uapnya mengepul. Di sampingnya, makanan ringan dan sake telah disiapkan. Baiklah, silakan masuk. Kami tidak membutuhkan layanan. Bai Ningbing menyuruh manajer dan staf layanan pergi. Seketika, hanya kami berdua yang tersisa di halaman. Hanya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Coba suhu airnya. Bai Ningbing berjongkok di tepi kolam, menggerakkan tangannya untuk menguji air. Aku berjalan mendekat dan mencoba seperti dia. Suhunya pas. Dia berdiri dan mulai membuka kancing bajunya secara alami. Wajahku memerah, dan secara naluriah aku ingin berhenti. Dia mengeluarkan suara tidak senang. Liu Ruyan, kita hampir menjadi suami istri yang sah. Kau masih malu? Meskipun begitu, dia tidak memaksaku. Dia melepaskan pakaian luarnya dengan rapi, mengenakan pakaian dalamnya dan masuk ke kolam mata air panas, mengeluarkan suara puas. Nyaman, turunlah. Aku ragu-ragu, lalu membelakanginya, dengan cepat melepas pakaianku dan meluncur ke dalam air hanya dengan celana dalam. Air hangat langsung memeluk tubuhku. Memang sangat nyaman. Saraf-saraf Bai Ningbing sepertinya mengendur. Dia berenang ke arahku dan memelukku dari belakang. Dagu bersandar di bahuku. Masih memikirkan urusan rumah. Sejujurnya, aku merasa sedikit absurd bagaimana ini bisa terjadi. Bukan salahmu. Dia mempererat lengannya. Hati mereka yang bengkok, berpihak. Itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjauh dari penyakit itu. Kata-katanya selalu menusuk hati, namun anehnya menenangkan. Aku merilekskan tubuhku, bersandar di pelukannya. Di bawah permukaan air, lengannya masih melingkari pinggangku, kulit bersentuhan, memberikan suhu dan sentuhan yang menenangkan. Setelah berendam dengan tenang sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Benar, soal itu Cheng, aku rasa dia tidak akan menyerah begitu saja." Aku bergumam, mengingat sifatnya, dia memang tidak akan mudah menyerah. Setelah menderita kerugian besar hari ini, dengan sifat itu Cheng yang pasti ingin membalas dendam, dia pasti akan mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Aku menyuruh seseorang untuk mengawasinya. Bai Ningbing terdengar santai, seolah mengatakan, cuaca hari ini bagus. Sebaiknya dia tahu diri. Jika dia berani bertindak sembarangan lagi, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Hatiku menghangat, dan aku sedikit ingin tertawa. Tuan Bai, Anda begitu dominan. Hanya dominan terhadap orang yang Anda sayangi.
Dia menoleh, mencium cuping telingaku. Kau adalah orangku, tentu saja hanya aku yang boleh mengganggumu. Ciumannya perlahan turun dari cuping telingaku ke leherku, napas menjadi panas. Uap mata air panas membuat kepalaku pusing, dan lengannya semakin erat. Liu Ruyan, aku memprotes pelan, tetapi tubuhku lemas. Ya, dia bergumam samar, lidahnya menari di kulitku, meninggalkan gigitan lembut dan panas. Tepat saat suasana memanas dan hampir tak terkendali, perutku tiba-tiba berbunyi, memecah suasana. Gerakan Bai Ningbin terhenti, lalu dia menunduk di bahuku dan tertawa terbahak-bahak, bahunya bergetar karena tawa. Aku merasa malu dan ingin mengubur diriku dalam air panas. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi, katanya sambil tersenyum, mengusap rambutku, makanlah sesuatu dulu, sayangku tersayang. Dia bangkit untuk mengambil camilan, tetesan air mengalir dari kulitnya yang halus, berkilauan perak di bawah sinar bulan. Aku segera memalingkan muka, jantungku berdebar kencang. Kami bersandar di tepi kolam, berbagi camilan dan sake, yang rendah alkoholnya dengan aroma buah yang manis. Bai Lingbing bercerita tentang urusan perusahaannya, mengatakan dia akan membawaku ke toko gaun pengantin besok. Cahaya bulan, pemandian air panas, makanan lezat, dan mata kekasihku yang tersenyum di sisiku. Ketidaknyamanan yang terjadi di rumah tua tadi benar-benar mulai terhapus. Pada saat itu, aku benar-benar merasa bahwa selama dia ada, semuanya sudah cukup. Dan pada saat itu, kami tidak tahu bahwa Fang Zheng belum menyerah, dan balas dendamnya datang lebih cepat dan lebih kejam dari yang kami bayangkan. Sore harinya, Bai Lingbing dan aku sedang mencoba gaun di ruang pas busana pengantin mewah. Ketika dia berjalan keluar dari ruang pas mengenakan gaun malam yang sangat mewah, seolah-olah semua lampu di toko terfokus padanya. Cantik hingga membuatku sesak napas. Aku menatapnya, hampir lupa bernapas. Dia tersenyum padaku. Saat aku akan berbicara, ponselku di ruang pas berdering. Itu nomor lokal yang asing. Aku ragu sejenak, lalu berjalan ke samping untuk mengangkatnya. Halo, apakah ini Fang Yuan? Di ujung telepon, ada suara pria yang terdengar akrab tapi aku tidak ingat siapa. Orang yang pernah berinteraksi denganku. Anda tidak ingat, saya Guru Li, wali kelas SMA Anda. Aku tertegun. Bertahun-tahun setelah lulus SMA, aku sudah lama tidak berhubungan dengan guru-guru lamaku. Guru Li, halo, ada apa? Fang Yuan, bisakah kamu segera datang ke rumah sakit rakyat kota? Suara Guru Li terdengar sangat cemas. Yang Sue bunuh diri. Dia sedang diselamatkan sekarang, dan dia terus meneriakkan namamu sebelum dia pingsan. Yang Sue, nama ini seperti kunci berkarat, tiba-tiba membuka sudut memori yang hampir terlupakan di dalam diriku. Dia adalah seorang teman sekelas wanita di SMA, dia sangat pendiam, bahkan sedikit murung. Dia memang pernah menulis beberapa surat cinta kepadaku, tetapi saat itu aku hanya fokus belajar dan merasa dia agak tidak stabil secara emosional. Jadi aku menolak cintanya dengan sopan. Entah mengapa, kemudian beredar rumor di sekolah bahwa aku mempermainkan perasaannya, dan itu menjadi masalah besar. Orang tua bahkan dipanggil. Ibuku memarahiku tanpa pandang bulu, mengatakan aku tidak belajar dengan baik. Masalah itu kemudian sepertinya diselesaikan begitu saja. Aku tidak pernah melihat Yang Sue lagi. Mengapa dia tiba-tiba bunuh diri? Sambil meneriakkan namaku, aku benar-benar terkejut, lalu menoleh ke Bai Lingbing. Dia jelas mendengar kata-kataku, memegang gaun pengantinnya, dan berjalan menghampiri, alisnya sedikit mengernyit. Ada apa? Siapa yang bunuh diri? Aku menutup mulutku. Aku menjelaskan secara singkat dan cepat kepadanya. Wajah Bai Lingbing langsung muram, dan kilatan cahaya tajam melintas di matanya. Dia mengambil ponselku dan menekannya ke telinganya. Guru Li, halo. Saya kekasih Fang Yuan. Bolehkah saya bertanya, bagaimana kabar teman sekelas Yang Sue sekarang? Mengapa dia meneriakkan nama Fang Yuan? Apa hubungannya kejadian ini dengan Fang Yuan? Pertanyaannya sangat tenang. Guru Li menghela napas di ujung sana. Dia berhasil diselamatkan, tetapi belum keluar dari bahaya. Kami tidak tahu pasti penyebabnya, tiba-tiba saja begini. Keluarganya sangat emosional dan bersikeras bahwa Fang Yuan menganiayanya bertahun-tahun lalu. Itulah mengapa dia lesu selama bertahun-tahun. Sekarang, lebih baik kalian datang saja dulu. Lihat apakah bisa dijelaskan. Jika tidak, keluarganya takut akan membuat masalah. Setelah menutup telepon, Bai Lingbing dan aku saling pandang, melihat keseriusan di mata satu sama lain. Kejadian ini terlalu mencurigakan. Kemarin Fang Zheng gagal memecah belah kita. Pagi ini, aku dan Bai Lingbing baru saja mendaftar di kantor catatan sipil, dan sore ini terjadi hal seperti ini. Apakah menurutmu ini kebetulan? Tanyaku dengan suara rendah. Bai Lingbing tertawa dingin, matanya benar-benar dingin. Mana ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? 9 dari 10 itu pasti ulah Fang Zheng. Dia tahu, langsung berhadapan dengan kita akan sulit, jadi dia menggunakan cara licik seperti ini, ingin menggunakan opini publik dan pemerasan moral untuk membuat kita jijik. Dia bahkan menyudutkanmu. Dia segera memutuskan, berkata kepada pegawai toko di sebelahnya, simpan dulu bajunya, kita ada urusan mendesak.
Kemudian dia menarikku, sambil berjalan keluar, dia menelepon. Halo, ini saya. Segera periksa 2 orang untuk saya. Satu bernama Yang Sue, wanita, kira-kira lulusan sekolah menengah tertentu tahun tertentu, masuk rumah sakit hari ini, di rumah sakit rakyat, bunuh diri dan diselamatkan. Satu lagi, periksa adikku Fang Zheng. Dari kemarin sampai sekarang, semua jejaknya, dengan siapa dia berhubungan, panggilan telepon apa yang dia buat, semakin detail semakin baik, beri aku balasan secepatnya. Masuk ke mobil, dia melihat wajahku yang agak pucat, menggenggam tanganku, jangan takut, aku di sini, tidak ada yang bisa mencoreng namamu. Telapak tangannya hangat dan menenangkan, membawa kekuatan yang menenangkan. Aku tidak takut, aku menggelengkan kepala, hatiku terasa sesak. Aku hanya berpikir, jika ini benar-benar ulah Fang Zheng, maka dia benar-benar tidak manusiawi. Menggunakan gadis yang rapuh secara emosional untuk membuat masalah. Apakah dia masih punya sedikit kemanusiaan? Kamu bicara tentang kemanusiaan? Bai Lingbing tertawa dingin. Semua otaknya hanya digunakan untuk menghitung orang-orangnya sendiri. Kami tiba. Rumah leluhurku sudah dikelilingi banyak orang. Selain beberapa orang yang terlihat seperti guru, lebih banyak lagi adalah beberapa pria dan wanita yang emosional. Mereka pasti keluarga Yang Sue. Begitu melihatku, seorang wanita parubaya menangis dan bergegas ke arahku. Fang Yuan, bajingan, kembalikan putriku, semua ini salahmu. Dia mencoba mencakarku, tetapi Bai Lingbing menepis tangannya. Bai Lingbing melindungiku di belakangnya. Tinggi badannya dan auranya secara alami mengintimidasi. Bibi, bicaralah baik-baik. Tindakan fisik tidak akan menyelesaikan masalah. Bicaralah baik-baik, bagaimana aku bisa bicara baik-baik? Jika putriku tiada, itu semua karena dia. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Jika kamu tidak mempermainkan perasaannya saat itu, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah melupakanmu. Kamu menghancurkan hidupnya. Anggota keluarga lainnya juga mengepungku. Menuduhku dengan berbagai macam perkataan, emosi mereka sangat membara. Para guru di samping berusaha menenangkan. Sama sekali tidak berguna. Bai Ningbin meninggikan suaranya yang tenang. Mengalahkan keributan itu. Semuanya, kalian terus mengatakan Fang Yuan yang mencelakai Yang Sue. Bukti apa yang kalian punya? Sejauh yang aku tahu, Fang Yuan tidak pernah berhubungan lagi dengan Yang Sue setelah lulus SMA. Kami memahami perasaan kalian karena putri kalian mengalami musibah, tapi menuduh tanpa dasar tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terpenting sekarang adalah Yang Sue selamat. Bukti? Bukti apa lagi? Sebelum pingsan, dia terus meneriakkan namamu. Ini buktinya, teriak seorang pria dengan mata merah. Hanya karena dia meneriakkan nama, itu berarti Fang Yuan yang mencelakainya? Bai Ningbin secara logis berkata, mungkin ada kesalahpahaman. Atau mungkin ada alasan lain. Saya ingin bertemu Fang Yuan. Sebelum masalah ini jelas, saya harap kalian semua bisa tetap tenang. Jika tidak, saya bisa menganggap kalian mencari gara-gara dan sengaja memfitnah suami saya. Pengacara saya sedang dalam perjalanan. Disebut pengacara, kesombongan keluarga sedikit mereda. Namun, mereka masih merasa tidak puas. Saat itu, pintu kamar terbuka, seorang dokter keluar. Keluarga segera mengerumuninya. Dokter, bagaimana putri saya? Dia sementara terhindar dari bahaya, tapi belum sadar dan perlu diobservasi. Dokter menunduk dan menatap kami. Siapa di antara kalian Fang Yuan? Pasien barusan sempat sadar dan bilang ingin bertemu seseorang bernama Fang Yuan. Semua mata langsung tertuju padaku. Bai Ningbin meremas tanganku dan berbisik, aku akan menemanimu masuk. Dengan kehadiran dokter dan perawat, meskipun keluarga enggan, mereka tetap memberi jalan. Aku masuk ke kamar, melihat gadis pucat, kurus, hampir tak bernyawa di ranjang. Udara di ruangan itu terasa pengap. Dia seolah merasakan kedatangan seseorang. Kelopak matanya berkedut beberapa kali. Perlahan terbuka. Saat melihatku, matanya yang kosong memancarkan sedikit kilau. Bibirnya bergerak, mengeluarkan suara yang sangat lemah. Aku terpaksa menunduk untuk mendengar. Fang Yuan. Ya, maaf, aku tertegun. Maaf, kenapa kau meminta maaf padaku? Air matanya mengalir dari sudut matanya. Suaranya terputus-putus, lemah seperti benang. Ada seseorang memberiku uang untuk pura-pura bunuh diri demi kamu, menjelek-jelekanmu. Maaf, aku butuh uang. Kepalaku berdengung. Meskipun sudah menduga, mendengarnya langsung mengkonfirmasi membuatku merinding dan marah. Ternyata Fang Zheng. Dia bisa melakukan hal seperti ini, menyuap seorang gadis yang bermasalah secara psikologis, mempertaruhkan nyawanya. Hanya untuk menjebakku. Siapa yang memberimu uang? Aku menahan amarahku dan bertanya selembut mungkin. Yang Sue menggelengkan kepala, matanya kosong. Tidak kenal. Telepon, transfer. Dia seolah kehabisan tenaga dan tertidur lagi. Aku dan Bai Ningbin saling pandang, tatapan kami dingin. Keluar dari kamar, menghadapi keluarga yang mengintai, Bai Ningbin langsung berkata, Yang Sue barusan sadar. Dia melanjutkan,
Apa kalian mau mendengar perkataannya juga? Keluarga terdiam sejenak. Dia bilang ada seseorang yang memberinya uang untuk berpura-pura bunuh diri demi menjebakku. Saya menyampaikannya dengan tenang, pandangan saya menyapu wajah mereka yang terlihat bingung. Sekarang, kalian masih merasa akulah yang mencelakainya? Ini tidak mungkin. Ibu Yang Sue membantah secara naluriah. Tidak mungkin. Bai Ningbin mengeluarkan ponselnya, menunjukkan catatan transfer dan nomor teleponku. Aku punya cara untuk mencari tahu siapa pelakunya. Adapun kalian, yang menuduhku tanpa pandang bulu, hutang ini, bagaimana kita akan menyelesaikannya? Wajah keluarga langsung berubah aneka rupa. Saat itu, ponsel Bai Ningbin berdering. Itu dari orang yang dia tugaskan untuk menyelidiki. Dia mengangkat telepon, mendengarkan sejenak, lalu tersenyum dingin penuh arti. Sudah ketemu. Kemarin sore, bawahan baru Fang Zheng mentransfer sejumlah uang ke sebuah rekening. Penerimanya adalah Ibu Yang Sue. Pagi ini, rekening Ibu Yang Sue kembali menerima sejumlah uang dari rekening luar negeri. Walaupun sudah melewati beberapa tahap, sumbernya kemungkinan besar tetap Fang Zheng. Catatan komunikasi juga menunjukkan. Kemarin sampai sekarang, Fang Zheng punya catatan panggilan beberapa kali dengan nomor asing. Dia menutup telepon. Suara itu dengan jelas memberitahuku dan semua orang di sini, ini benar-benar masalah besar. Keluarga yang tadinya garang kini tak bisa berkata-kata, wajah mereka pucat pasi. Ibu Yang Sue bahkan melangkah maju, matanya berkedip, tidak berani menatap kami. Jelas dia juga tahu. Demi uang, dia bahkan bekerja sama dengan Fang Zheng. Menggunakan putrinya sendiri sebagai tawar-menawar, sungguh tak tahu malu. Bahkan Guru Li di sebelahnya tidak tahan mendengarnya. Dengan marah berkata, Bai Ningbing menatap dingin keluarga Yang Sue, aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Tunggu saja surat panggilan pengacara. Adapun Fang Zheng, dia menarik tanganku, kita harus pergi menemui adik baik kita. Dan selesaikan masalah ini dengan baik. Ekspresi di wajahnya kali ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin dan tegas. Aku tahu Fang Zheng benar-benar menyentuh batas kesabarannya kali ini. Kami meninggalkan rumah sakit dan masuk ke mobil. Bai Ningbing tidak langsung menyalakan mobil. Sebaliknya, dia menelepon dulu. Ayah, aku minta tolong Anda dan Ibu segera pulang sekarang. Ada hal yang sangat penting. Ini tentang Fang Zheng, harus dikatakan secara langsung. Nada suaranya adalah yang paling serius dan dingin yang pernah kudengar. Aku mengerti. Dia menutup telepon. Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam dan menatapku. Takut? Aku menggelengkan kepala. Tidak denganmu di sini, aku tidak takut. Aku hanya merasa jijik. Dia mengulurkan tangan dan meremas tanganku erat. Tenang, kali ini aku pasti akan membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Kami masuk ke mobil. Kembali ke villa itu, saat kami masuk, orang tuaku sudah duduk di ruang tamu. Wajah mereka bingung dan gelisah. Fang Zheng tidak ada. Ningbing, Fang Yuan, ada apa? Kenapa mendadak memanggil kami pulang? Ayahku bertanya lebih dulu, ibu mengerutkan kening. Dia tampak tidak senang kami kembali begitu saja. Bai Ningbing tidak basa-basi, langsung membuka ponselnya dan memutar rekaman suara dari rumah sakit tadi. Pengakuan dan tuduhan Yang Sue yang terputus-putus. Setelah rekaman selesai, ruang tamu menjadi sunyi senyap. Wajah orang tuaku menjadi sangat jelek. Ini benar? Suara ayahku sedikit gemetar. Dengan keterkejutan yang tak percaya. Bukan hanya rekaman, kata Bai Ningbing dingin. Catatan panggilan, catatan SMS, semuanya sudah kuperiksa. Perlu aku kirimkan sekarang, putramu, untuk menjebak Fang Yuan. Menyuap seorang gadis yang menderita depresi untuk berpura-pura bunuh diri, hampir menyebabkan kematian. Inikah putra baik yang selama ini kalian lindungi? Tidak mungkin. Ibuku tiba-tiba berdiri. Membantah keras, Fang Zheng tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti wanita itu mengigau, atau Fang Yuan, kalian bersatu menjebak Fang Zheng. Sampai saat ini, dia masih tanpa ragu memilih melindungi Fang Zheng. Bahkan menuduh kami balik. Hatiku benar-benar dingin. Harapan terakhir lenyap tak berbekas. Bai Ningbing sepertinya sudah menduga ini akan terjadi. Dia tidak marah atau kesal. Hanya menatap ibuku dengan tatapan yang sangat kecewa dan dingin. Bibi, buktinya sudah jelas. Sampai kapan Anda akan menyangkal? Apakah Anda tidak akan percaya sampai Fang Zheng menyebabkan kematian dan menyeret kalian semua? Diam. Urusan keluarga kami tidak ada urusannya dengan orang luar sepertimu. Ibuku seperti kucing yang ekornya terinjak, benar-benar kehilangan kendali. Orang luar? Bai Ningbing tertawa, mengeluarkan 2 buku merah dari tasnya, dan meletakkannya dengan ringan di atas meja kopi. Perhatikan baik-baik. Pagi ini, aku dan Fang Yuan resmi menikah. Aku adalah istri sahnya, orang terdekatnya. Sedangkan kalian, tatapannya menyapu orang tuaku, adalah orang luar yang sebenarnya. Pernikahan yang baru saja terjadi, warna merahnya yang cerah, menyengat mata orang tuaku. Ayahku menatapku tajam, matanya rumit. Fang Yuan, kalian benar-benar menikah? Aku mengangguk tenang, ya. Ayah, Bingbing adalah istri sahku. Jadi,
Dia sepenuhnya berhak ikut campur dalam masalah ini, terutama ketika masalah ini adalah konspirasi yang ditujukan pada suaminya. Ayahku membuka mulutnya, lalu duduk lemas di sofa, seolah menua beberapa tahun dalam sekejap. Di saat yang sama, Fang Zheng mengambil akta nikah dan berkata dengan tegas, "Saya sudah melapor ke polisi soal ini, menyewa pembunuh untuk melukai orang. Memperkeruh keadaan, memfitnahnya, itu sudah cukup membuatnya dalam masalah besar. Sebaiknya kalian berdoa agar Fang Shui baik-baik saja, kalau tidak, dia akan dianggap percobaan pembunuhan." "Melapor polisi?" Ibuku menjerit, "Kamu tidak bisa melapor polisi. Dia adikmu, aku tidak punya adik yang tidak berperi kemanusiaan seperti itu." Aku berkata dengan dingin, ini pertama kalinya aku berbicara dengan ibuku dengan nada sekeras ini. "Bu, sampai sejauh ini, jika ibu masih melindunginya, jangan salahkan aku karena tidak akan mempedulikan sedikit pun rasa kekeluargaan lagi. Kamu anak durhaka." Ibuku gemetar karena marah, menunjuk hidungku dan memarahi. Tepat pada saat itu, Fang Zheng berlari masuk dengan tergesa-gesa. Begitu masuk, dia merasakan suasana yang tidak beres. Dia berusaha menenangkan diri dan bertanya, "Ayah, Ibu, ada apa? Apa yang terjadi?" Dia masih ingin berpura-pura tidak bersalah. Bai Ningbing langsung mengambil ponselnya dan memutar rekaman itu untuknya. Wajah Fang Zheng seketika pucat pasi, seputih kertas. "Tidak, ini tidak nyata, ini palsu." Dia berteriak panik, matanya melirik liar, sama sekali tidak berani menatap kami. "Palsu?" Bai Ningbing melangkah maju, aura kuatnya membuat Fang Zheng hampir tidak bisa bernapas. "Perlu aku lempar aliran kasban dan catatan komunikasimu ke wajahmu? Perlu aku panggil kaki tanganmu yang terpercaya untuk konfrontasi langsung?" "Fang Zheng, kamu benar-benar jahat dan bodoh." Fang Zheng mundur selangkah demi selangkah, berbicara tidak karuan. Tiba-tiba, dia berlutut di depan ayahku dan menangis sambil memegangi kakinya. Ayah, aku tahu aku salah. Aku hanya sesaat kehilangan akal, aku tidak terima kakak selalu lebih baik dariku. Sekarang bahkan kakak ipar sangat membantunya, aku jadi gelisah, aku gelap mata, ayah selamatkan aku tidak bisa dipenjara." Dia menangis terseduh-seduh, terlihat sangat menyedihkan. Ibuku langsung melunak dan ikut memohon. "Fang, cepat pikirkan cara. Kamu tidak bisa membiarkan mereka memenjarakan Shen. Kalau dia dipenjara, hidupnya akan hancur." Ayahku memandangi Fang Zheng yang berlutut menangis di kakinya. Lalu memandangi aku dan Bai Ningbing yang berdiri tegak, wajahnya dipenuhi perjuangan yang menyakitkan. Di ruang tamu, untuk sementara hanya terdengar tangisan Fang Zheng dan ibuku. Setelah beberapa saat, ayahku seolah mengerahkan seluruh tenaganya, perlahan berbicara. Suaranya serak dan lelah. "Ningbing, Fang Yuan. Bisakah demi aku, kamu memberinya kesempatan terakhir? Aku janji, aku pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat dan tidak akan membiarkannya mengganggu kehidupan kalian lagi." Bai Ningbing tidak berbicara, hanya menatapku. Aku tahu. Dia menyerahkan keputusan sepenuhnya padaku. Aku melihat drama kacau di depanku, memandangi Fang Zheng yang menangis terseduh-seduh. Memandangi ibu yang memohon dengan sedih, memandangi ayah yang berjuang kesakitan namun akhirnya memilih untuk berkompromi lagi. Hatiku terasa dingin. Aku tahu, jika kali ini aku melunak, Fang Zheng tidak akan pernah bertobat, malah akan semakin menjadi-jadi. Dan ayah ibuku akan selamanya menjadi kaki tangan yang memanjakannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan menggeleng tegas. "Ayah, ibu. Maaf." Suaraku tenang tanpa gelombang emosi. Kesempatan sudah diberikan terlalu banyak kali. Kali ini, ia harus membayar atas perbuatannya sendiri. Aku menarik tangan Bai Ningbing, "Telepon polisi." Bai Ningbing mengangguk, tanpa ragu mengambil telepon. "Tidak." Ibuku menjerit melengking. Ia ingin menerjang untuk merebut telepon. Fang Zheng juga melompat tiba-tiba dari tanah, matanya dipenuhi keputusasaan dan kebencian gila. Ia bahkan meraih pisau buah di meja dan menusukku. "Fang Yuan, mati saja." Segalanya terjadi terlalu cepat. Semua orang tidak bereaksi. Tepat saat ujung pisau dingin itu hampir mengenaiku, Bai Ningbing tiba-tiba menarikku ke belakang. Bersamaan dengan itu, ia menendang. Boom, suara benturan pertama. Fang Zheng langsung terpental beberapa meter. Ia menabrak dinding dengan keras, lalu meluncur ke tanah. Pisau buah di tangannya terjatuh ke tanah sambil berdering. Ia meringkuk, sosoknya menyakitkan. Ia tidak bisa bangkit. Tendangan Bai Ningbing sedikit pun tidak menahan diri. Ia berdiri di depanku, seperti dewa pelindung, menatap dingin Fang Zheng yang tergeletak di tanah. Ia berkata dengan jelas ke telepon, "Halo, 110, saya ingin melapor ke polisi." Polisi segera tiba di area villa. Saat Fang Zheng dibawa pergi oleh polisi, matanya penuh kebencian, menatap tajam padaku dan Bai Ningbing. Ibuku pingsan menangis. Ayahku seolah kehilangan seluruh tenaganya, terduduk lemas di sofa. Air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak melihat mereka lagi, menarik Bai Ningbing. Tanpa menoleh ke belakang,
Aku meninggalkan rumah yang disebut ini. Aku tahu. Ini adalah terakhir kalinya aku terhubung dengan rumah ini, dan itu benar-benar putus. Di luar, matahari bersinar terang, membuat mataku sedikit perih. Bai Ningbin menggenggam tanganku erat, suaranya lembut namun tegas. Semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang, kamu punya aku. Rumah kita. Aku akan memberimu semua kehangatan dan cinta. Aku membalas genggaman tangannya. Mengangguk kuat. Ya, semuanya sudah berakhir. Dan hidup baruku, hidup bersamanya, baru saja dimulai. Kita semua meremehkan kegilaan dan obsesi Fang Zheng, juga meremehkan bagaimana orang tuaku memanjakannya. Bahkan ketika bukti sudah jelas. Orang tuaku masih menggunakan semua koneksi dan uang mereka untuk mencoba membebaskan Fang Zheng. Persidangan tidak berjalan lancar. Meskipun Yang Sue sadar dan menuduh Fang Zheng, emosinya tidak stabil. Kesaksiannya dipertanyakan oleh pengacara lawan. Ibu Yang Sue berbalik arah di pengadilan, mengklaim dia dipaksa memberikan kesaksian sebelumnya, dan bersikeras bahwa putrinya yang terlalu memikirkan segalanya. Fang Zheng sendiri menyangkal segalanya, mendorong semua tanggung jawab kepada bawahannya. Meskipun Bai Ningbin memberikan rantai bukti tidak langsung yang kuat. Kasus tersebut menemui jalan buntu. Selama masa itu, suasana hatiku sangat muram. Bukan karena Fang Zheng masih punya belas kasihan, tapi karena kekecewaan total pada kemanusiaan. Bai Ningbin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan merasakannya di hati. Dia menggunakan kekuatan keluarga Bai untuk terus menekan, mencari bukti yang lebih langsung. Sambil berusaha menghiburku dengan segala cara, sampai suatu hari dia membawaku ke suatu tempat dengan misterius. Itu adalah restoran mewah di lantai teratas pusat kota. Seluruh restoran telah disewa, dihias dengan romantis dan hangat. Aku menatap pemandangan di depanku dengan terkejut. Dia tersenyum dan memelukku dari belakang, dagunya bersandar di bahuku. Memperbaiki kencan kita. Omong-omong, aku akan menunjukkan pertunjukan bagus kepadamu. Dia mengatakannya dengan serius. Jendela besar restoran yang menghadap keluar, layar LED gedung di seberang tiba-tiba menyala, dan mulai berulang. Memutar sebuah video. Tokoh utama video itu, ternyata adalah Fang Zheng dan wakil barunya. Lokasinya tampak seperti di ruang VIP sebuah bar, sudutnya tersembunyi, dan gambar serta suara sangat jelas. Dalam video itu, Fang Zheng terlihat mabuk, dengan bangga. Dia membual kepada beberapa teman minumnya, HMPH, Fang Yuan si pecundang itu masih ingin melawanku. Kali ini aku pasti akan membuatnya hancur dan kehilangan reputasi. Menemukan wanita sakit jiwa dan memalsukan skenario. Hanya perlu sedikit uang. Ketika media mengungkapkannya, tidak peduli seberapa kuat keluarga Bai, mereka harus memadamkan opini publik. Biarkan dia tidak punya muka lagi untuk berada di samping Bai Ningbing. Ayah dan ibuku, HMPH, tentu saja mereka akan melindungiku. Selama aku menangis dan meminta maaf, mereka akan menyelesaikan semuanya untukku. Keluarga itu sudah tidak ada tempat lagi untuk Fang Yuan. Saat video diputar, seluruh kota seolah terdiam. Aku menatap layar dengan kaget, lalu tiba-tiba menoleh ke Bai Ningbing. Dia menyilangkan kaki dengan seringai dingin dan percaya diri. Aku sudah menduga mereka akan melakukan ini, jadi aku menyiapkan kejutan untuk mereka. Video ini sekarang tidak hanya diputar di sini. Hampir bersamaan, ponselku bergetar hebat. Itu adalah suara notifikasi dari berbagai berita. Berita mengejutkan, putra perusahaan Fang, diduga bunuh diri. Rekaman perangkap kerabat terungkap. Perseteruan keluarga kaya memanas. Fang Zheng diduga melakukan kejahatan. Bukti tak terbantahkan, siaran langsung. Kasus Fang Zheng menunjukkan bukti transformatif yang signifikan. Internet juga langsung meledak. Media hiburan satu suara mengutuk kejahatan Fang Zheng dan keberpihakan orang tuaku. Kemenangan mutlak ini datang begitu cepat dan dahsyat. Ini membuat ayah, ibu, dan Fang Zheng lengah, tanpa jalan untuk kembali. Pengadilan dengan cepat menerima bukti baru yang tidak terbantahkan ini. Fang Zheng akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Harga saham perusahaan Fang juga anjlok, reputasi hancur, ayah dan ibuku pusing, tidak punya waktu lagi untuk peduli. Semuanya benar-benar usai. Berdiri di depan jendela, melihat kerumunan orang berkumpul di alun-alun di bawah dan kilatan kamera media. Aku melihat wanita di sampingku yang dengan cekatan membersihkan semua kegelapan untukku, dipenuhi dengan emosi dan cinta yang tak terlukiskan. Bagaimana kau mendapatkan video ini? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia berkedip, uang bisa membuat iblis bekerja. Lagi pula, orang seperti Fang Zheng menjadi sombong saat dia sukses. Menghadapinya tidak sulit. Dia menarik tanganku dan berjalan ke tengah restoran. Di sana, entah kapan, sudah ada piano grand putih. Awalnya aku hanya ingin makan malam sederhana. Dia menatapku, matanya begitu lembut hingga bisa membunuh orang. Tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa itu belum cukup. Fang Yuan, aku bilang, aku akan memberimu semua kehangatan dan cinta. Dia menyuruhku duduk di bangku piano, lalu dia berdiri di sampingku, jari-jarinya menyentuh tuts. Melodi yang mengalir dan indah mengalir dari ujung jarinya, itu adalah musik klasik favoritku, Moonlight.
Aku menatapnya dengan terkejut. Aku tahu dia punya banyak keterampilan, tapi aku tidak pernah tahu dia bisa bermain piano sebaik ini. Dia terus bermain dengan serius, menunduk menatapku, dan nada piano berkata, "Lagu ini hanya untukmu seorang." Di luar jendela adalah lampu-lampu kota yang tak terhitung jumlahnya, di dalam ruangan adalah suara piano yang merdu dan mata tajam serta penuh kasihnya. Pada saat itu, aku merasa aku adalah orang paling bahagia di dunia. Setelah lagu selesai, tepuk tangan meriah terdengar di seluruh restoran, dari para staf restoran. Mereka entah kapan sudah berkumpul diam-diam di dekatnya, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Bai Ningbing mengambil sebuah kotak beludru dari sisi piano dan berlutut, membukanya. Di dalamnya bukan cincin, tapi sebuah kunci dan sebuah dokumen. Aku tertegun. Ini rumah impian kita. Dia tersenyum, matanya berbinar. Aku membeli villa yang lebih besar di sebelah, tapi taman dan kolam renang sudah dihias sesuai gayamu. Properti ini hanya atas namamu. Ini kuncinya, ini sertifikat kepemilikannya. Aku terkejut sampai tak bisa bicara. Ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Kamu bisa. Dia memotongku dengan lembut, milikku adalah milikmu. Aku bilang, aku akan memberimu rumah sungguhan, rumah yang sepenuhnya milik kita, tanpa awan kelabu. Di sini, dia meletakkan kunci di tanganku, adalah permulaannya. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca, dan akhirnya menerima kunci yang berharga itu. Dan juga cintanya yang berharga. Terima kasih, Bai Ningbin, bodoh. Terima kasih kembali. Dia berdiri dan menarikku ke dalam pelukannya. Ayo pulang. Rumah baru kita, kehidupan baru kita, di bawah cahaya gemerlap dan restu semua orang, secara resmi dimulai. Hidup kami selanjutnya, tenang dan manis. Bai Ningbin memanjakanku hingga aku hampir tidak bisa hidup mandiri. Sesibuk apapun pekerjaannya, dia selalu pulang tepat waktu untuk makan bersamaku. Di akhir pekan, dia selalu meluangkan waktu untukku. Studio desainku juga berkembang pesat berkat dukungannya, memenangkan beberapa penghargaan bergengsi, dan aku mulai dikenal di industri. Aku bukan lagi gadis menyedihkan yang diabaikan keluarga. Aku adalah desainer Fang Yuan, dan yang terpenting, kekasih yang sangat dicintai Bai Ningbin. Kami tidak pernah kembali ke rumah keluarga itu lagi, dan tidak ada kontak. Kudengar bisnis keluarga Fang berantakan. Orang tuaku menjual banyak aset hanya untuk bertahan hidup. Kehidupan mereka tidak lagi sama. Adapun Fang Zheng, sepertinya hidupnya di penjara tidak baik. Rinciannya, kami tidak lagi peduli. Setahun kemudian, di taman rumah kami, Bai Ningbin mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukku. Yang hadir adalah teman-teman dan mitra bisnis kami yang sejati. Puncak pesta, semua orang bersorak, memintaku untuk membuat permohonan dan meniup lilin. Aku menutup mata, diam-diam membuat permohonan. Aku berharap bisa terus bahagia seperti ini selamanya dengan orang di sampingku. Setelah meniup lilin, Bai Ningbin tiba-tiba mengambil sebuah tabung gambar. Dia berdiri di bawah cahaya, menatapku, matanya lembut dan serius. Fang Yuan, aku tahu, kamu selalu punya penyesalan di hatimu, tentang keluarga dan hubungan darah. Aku sedikit terkejut. Dia tersenyum, menatap ke arah pintu masuk taman. Jadi, hari ini aku mengundang beberapa tamu istimewa. Kuharap kamu menyukai hadiah ulang tahun ini. Aku mengikuti pandangannya, dan seketika menutup mulutku, air mata mengalir tak terkendali. Di pintu masuk taman, berdiri dua orang tua, kakek dan nenekku dari desa, dan seorang wanita parubaya yang lembut, guru kelasku yang paling peduli saat SMA, tapi terpaksa dipindahkan karena masalah keluargaku. Kakek dan nenekku adalah kenangan terhangatku di masa kecil. Dan Buang adalah salah satu dari sedikit orang yang percaya padaku dan membela aku. Aku tidak menyangka Bai Ningbin bisa mengundang mereka semua. Aku bergegas memeluk kakek dan nenekku yang sudah tua, terlalu emosional untuk bicara. Nenek menepuk punggungku, anakku sayang, kenapa menangis? Hari ini ulang tahunmu, kamu harus bahagia. Buang juga datang, matanya berkaca-kaca. Fang Yuan, melihatmu sekarang begitu baik, guru sangat senang untukmu. Ternyata, Bai Ningbin diam-diam mencari mereka tanpa sepengetahuanku, dan terus berhubungan serta menjaga kehidupan mereka. Semua hanya untuk memberiku kejutan besar di hari ulang tahunku. Dia berjalan ke sisiku, menyeka air mataku, dan berkata lembut, masa lalu sudah berlalu. Mulai sekarang, kamu punya aku, kakek nenek, dan guru serta teman yang peduli padamu. Kami adalah keluargamu, sandaran terkuatmu. Aku menatap istriku yang mencintaiku setengah mati, kakek nenekku yang baik hati, guruku yang peduli, dan teman-teman di sekitarku yang tulus mendoakan. Kebahagiaan dan emosi yang luar biasa meliputiku. Aku tahu, sedikit kekurangan di hatiku telah sepenuhnya terisi oleh cinta Bai Ningbin yang penuh perhatian. Aku berjinjit, di tengah sorakan dan tepuk tangan semua orang, aku menciumnya dalam-dalam. Aku mencintaimu, Bai Ningbin. Aku juga mencintaimu, Yuan Yuan. Selamat ulang tahun, sayangku. Cahaya bintang berkelip, cinta meluap, cerita kita akhirnya mencapai akhir yang paling sempurna. Dan setiap hari di masa depan akan menjadi lembaran baru kebahagiaan.